Baik ya, saya siapkan berikutnya untuk materi visi dan misi. Ya, jadi tadi ada pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuis ya, seperti yang biasa kita siapkan di e-learning. Nanti setelah perkuliahan ini silakan kalian bisa kerjakan. Ya, semua apa yang tadi dijelaskan itu ada dalam pertanyaan, gitu ya. Oke ya, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua untuk manajemen strategi ya. Oke, manajemen strategi kemarin sudah dijelaskan apa itu manajemen dan apa itu strategi. Lalu malam ini kita akan menjelaskan mengenai struktur dari perencanaan strategis. Struktur dari perencanaan strategis adalah kita harus memulai dengan membangun visi dan misi. Gitu ya. Jadi kalau kita baik secara personal maupun dalam suatu entitas bisnis, dalam suatu korporasi misalnya, maka yang paling awal kita harus bisa buat adalah membangun visi dan misi. Lalu kemudian visi dan misi itu tentunya kita ingin capai, ya, kita ingin mencapainya. Nah, untuk bisa mencapai itu maka kita harus membuat tujuan demi tujuan dari setiap usaha yang akan dilakukan itu bermuara pada apa yang ingin dicapai. Itu akan mengguidance kita, akan menuntun perusahaan untuk mencapai goals demi goals, ya, sasaran demi sasaran, yang kemudian ujungnya adalah bisa mencapai visi dari perusahaan tersebut, ya. Nah, di dalam struktur perencanaan ini, selain kita membangun visi misi, kemudian kita menganalisis ya, lalu kemudian kita menentukan tujuannya apa. Lalu untuk mencapai tujuan itu kita perlu memilih strategi-strategi yang bisa kita lakukan ya untuk mencapai tujuan. Lalu kemudian memilih strategi. Jadi setelah menentukan tujuan ada pilihan-pilihan, kita pilih mana yang paling strategis menurut kita, yang paling efektif dan paling efisien, ya. Baru kemudian setelah kita memilihnya, kita implementasikan, kita jalankan. Ya, gimana cara untuk mencapai visi dan misi dengan tahapan-tahapan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, ini adalah sebuah contoh sederhana yang dilakukan oleh banyak perusahaan yang melalui penyusunan visi misi ini, lalu kemudian diturunkan dalam suatu tujuan atau goals atau dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, lalu kemudian menentukan langkah-langkahnya, yaitu strategi-strateginya, kemudian dikembangkan dengan inisiatif-inisiatif baru, ya, agar sasaran bisa dicapai, ya. Lalu kemudian membuat program, ya, bikin program-program yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai visi misi dan strategi yang sudah dibuat, lalu kemudian bikin action plan. Jadi setelah kita buat program, buat action plan. Action plan itu apa? Rencana rutin, rencana harian, rencana mingguan, rencana bulanan gitu ya. Action plan. Jadi untuk menjalankan agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita buat tadi. Lalu kemudian kita bikin anggaran, ya, kita bikin anggaran. Kemudian bikin SOP untuk memandu, ya, untuk memandu agar kita tidak melangkah salah gitu ya dalam setiap tahapan-tahapan yang mau dilakukan, ya, menggunakan namanya SOP, Standard Operational and Procedure, ya. Nah, nanti di dalam domain yang di atas ini kita juga akan membahas tentang SWOT, ya, karena disitulah nanti kita akan melihat di mana kemampuan, kelemahan, kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya, dan kemudian dia bisa menganalisanya untuk bisa mengantisipasi risiko yang ada dan kemudian mengambil opportunity dan peluang yang ada dengan tindakan-tindakan yang dilakukan.
Lalu kemudian yang bawah itu ada namanya business plan. Ya, business plan. Kita sering mendengar ya, business plan. Itu adalah rencana bisnis yang disiapkan dalam rangka untuk mencapai rencana strategis ya, untuk mencapai rencana strategis perusahaan. Itu teorinya seperti itu, ya teorinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada suatu cita-cita yang diinginkan di masa yang akan datang, itu adalah sebuah visi, ya. Lalu visi itu bisa diturunkan dalam bentuk mission, ya bisa diturunkan dalam bentuk mission. Ya misinya apa, gitu ya. Kemudian diturunkan lagi dalam bentuk tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan pada umumnya ya oleh perusahaan ya, itu bisa kita lihat di dalam slide ini. Ya, bisa kita lihat dalam slide ini di depan ya, di depan ini. Pertama, kita dalam membuat suatu rencana bisnis, kita bisa lihat visi dan misinya ya, kita analisis visi misinya gitu ya. Lalu kemudian kita rumuskan rencana strategisnya untuk mencapai visi dan misi itu. Ya, lalu kemudian kita turunkan lagi dalam indikator-indikator pencapaian. Jadi misalnya bicara tentang sasaran di sektor keuangan ya, di bidang keuangan misalnya. Kalau di keuangan, sasarannya apa? Adalah rentabilitas. Sasarannya adalah apa? Likuiditas. Sasarannya adalah apa? Efisiensi. Itulah ya. Jadi kalau kita bicara tentang sasaran di sektor di bidang keuangan, maka bicara tentang kemampuan laban. Berapa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba? Itu namanya rentabilitas, gitu ya. Lalu likuiditas, ya. Jadi seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi kalau punya kewajiban ke bank, bayar angsuran atau bayar listrik untuk operasional, punya kemampuan enggak itu ya? Itu bisa dilihat dari analisis likuiditasnya. Oke ya, jadi nanti ditentukan ya KPI-nya, ya KPI-nya ditentukan. Misalnya rentabilitasnya pada angka maksimal minimal 20%. Gitu ya. Rentabilitasnya misalnya ditentukan 5%. Artinya apa? Bahwa 1 tahun perusahaan harus menghasilkan laba sebesar 5%. Lalu bagaimana agar bisa menghasilkan laba 5%? Maka perlu ada efisiensi gitu ya. Harus hemat ya, harus hemat. Kemudian gimana menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Nah, itu yang kemudian dipikirkan. Oke ya. Jadi direncanakan, kemudian dibuat batasan-batasan, lalu kemudian dijalankan ya, implementasikan. Oke ya. Nah ini ya, tapi tidak sekarang ya, tapi ini sebagai rencana ya, sebagai rencana di dalam output pembelajaran kita di manajemen strategis ini. Tentunya kita berharap bisa punya pengalaman ya, pernah menyusun rencana strategis ya. Bagaimana sih menyusun rencana strategis gitu ya, kan kita sudah belajar manajemen strategi gitu ya. Kalau kita belum pernah punya pengalaman, nanti kalau Anda di perusahaan walaupun pernah belajar tentang manajemen strategi dengan saya, tapi kalau belum punya pengalaman, nonsen biasanya tidak bisa ya, tidak bisa berkontribusi dan berpartisipasi karena belum punya pengalaman, hanya tahu saja tapi nggak ada pengalaman untuk melakukan. Maka di akhir nanti ya mata kuliah kita ini, saya berharap semua masing-masing ya dari mahasiswa punya satu output produk ya, punya satu output produk. Output dari kegiatan pembelajarannya, output learning-nya ada, yaitu bisa menyusun rencana strategis. Nah, rencana strategis itu silakan nanti bisa untuk pribadi juga boleh, mau rencana strategis untuk rumah tangga Anda juga boleh, rencana strategis untuk ya bagus, lebih bagus lagi kalau rencana bisnis untuk bisnis Anda ya. Membuat rencana untuk bisnis Anda sendiri. Itu bagus. Ya, jadi ada 4 langkah utama: merumuskan visi misi, melakukan analisis, menetapkan rencana strategis, kemudian membuat laporan. Ya, membuat laporan. Nah,
Ini biasanya di dalam perencanaan strategis itu ada 4 bab penting ya, ada 4 bab penting, yaitu rencana strategis, pengetahuan yang dibutuhkan, keterampilan yang diperlukan, dan aspek kritis. Oke ya. Nah, visi itu apa? Silakan nanti bisa dibaca ya teorinya. Ya, kemudian konsep-konsep atau pemahaman tentang visi yang baik itu seperti apa? Silakan nanti bisa dibaca gitu ya. Misalnya bahwa visi yang baik itu tidak lebih dari 10 kata dalam penulisan. Lalu memberikan inspirasi, ya inspiratif gitu ya bagi setiap stakeholder yang ada di dalamnya. Jadi memberikan apa namanya inspirasi, ide-ide, gagasan-gagasan gitu ya. Kemudian fleksibel, ya silakan nanti bisa dipraktekkan gitu ya. Nah, bisa juga menggunakan teknik seperti ini ya. Jadi ini biasanya digunakan oleh perusahaan membuat mandat. Mandatnya itu mandat undang-undang. Mandat undang-undangnya apa? Nilai-nilai yang diyakini oleh perusahaan itu apa? Kemudian tujuannya apa? Jadi ada 3 komponen dalam menyusun visi itu yang jadi panduan bagi perusahaan-perusahaan BUMN, ya. Oke, contohnya nanti bisa dicari banyak sekali di Google Search ya. Contohnya banyak banget ya. Kemudian turunan dari visi dan misi itu juga banyak, nanti silakan dipelajari, contoh-contohnya juga banyak. Oke, saya kira demikian. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik ya, kalau nggak ada, saya rasa sudah cukup. Nanti bisa dibaca kembali, kemudian tugasnya bisa dilakukan lewat e-learning, ya lewat e-learning. Pertama manajemen keuangan ya, jangan lupa manajemen keuangan diselesaikan. Itu seperti yang kita sudah sounding di WA Group ya. Nomor berapa itu gitu ya, tes 2 manajemen keuangan tentang pasar keuangan gitu ya. Kemudian manajemen strategi. Oke ya, selamat belajar, selamat malam, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.